Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan saya Zini Bariza dengan NPM 2518031027 sebagai moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari kelompok 5A dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5A yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Revindo Novanda Putra dengan NPM 2518031005. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Nurlita Sari dengan NPM 2518031023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saufana Nur Alifa dengan NPM 2518031052. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marlata Nur Insani dengan NPM 2518031055. Izin memperkenalkan diri, nama saya Valisa Nadine Livea dengan NPM 2518031064. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meriska Amalia Putri dengan NPM 2518031070. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marta Adelina dengan NPM 25180311088. baik kepada kelompok 5A dipersilakan untuk memulai presentasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Ia merupakan usaha manusia dengan akal budinya untuk mencari kebenaran terdalam mengenai realitas manusia dan juga nilai kehidupan. Filsafat bersifat menyeluruh, sistematis, kritis, dan mendasar. Karena itu, ia disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan tokoh tentang filsafat. Yang pertama itu adalah Socrates. Ia menjelaskan bahwa filsafat merupakan refleksi diri menuju keadilan dan kebahagiaan. Selanjutnya, menurut Plato, filsafat merupakan pencarian kebenaran yang abadi. Kemudian, menurut Aristoteles, filsafat sebagai logika, etika, politik, dan juga metafisika. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant, filsafat sendiri merupakan 4 pertanyaan dasar filsafat. Selanjutnya, menurut Descartes, filsafat adalah Tuhan, alam, dan manusia sebagai objek filsafat. Kemudian ada Notonegoro, yaitu penyelidikan mendalam hakikat sesuatu. Dan yang terakhir, menurut Harold Titus, filsafat merupakan pandangan sistematis tentang realitas. Selanjutnya ada filsafat Pancasila. Pancasila disebut sebagai filsafat karena lahir dari refleksi mendalam para pendiri bangsa terhadap budaya, agama, dan sejarah Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem pemikiran yang utuh, rasional, dan bernilai. Ia berfungsi sebagai identitas bangsa, pedoman hidup, sekaligus filter terhadap pengaruh globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Tiap sila memiliki fungsi masing-masing, tetapi tetap saling melandasi dan menjiwai. Misalnya, sila pertama menjiwai seluruh sila lainnya, sementara sila kelima tentang keadilan sosial menjadi tujuan akhir. Inti dari sila-sila tersebut adalah pengakuan terhadap Tuhan, penghormatan pada manusia, semangat persatuan, demokrasi yang bermusyawarah, dan cita-cita keadilan. Baik, selanjutnya ada sejarah perkembangan filsafat.
Filsafat itu pertama kali muncul di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Saat manusia mulai meninggalkan penjelasan mitos dan beralih ke cara berpikir rasional, di abad pertengahan, filsafat mulai dipengaruhi oleh ajaran agama, baik Kristen maupun Islam. Masuk ke masa modern, fokus filsafat bergeser pada peran rasio dan ilmu pengetahuan. Sementara, di era kontemporer, muncul berbagai aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan postmodernisme. Di Indonesia sendiri, filsafat berkembang dari budaya dan sejarah bangsa, lalu melahirkan filsafat Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara. Next. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari filsafat, yaitu dengan mempelajari filsafat, kita belajar berpikir lebih kritis, logis, dan sistematis. Filsafat membantu kita menemukan kebenaran yang hakiki, membentuk sikap bijaksana, dan memberi dasar moral serta etika dalam hidup. Melalui filsafat, manusia bisa memahami arah hidupnya dan menata masyarakat berdasarkan prinsip keadilan. Hakikat sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila memiliki hakikat yang saling melengkapi. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber moralitas. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Dan sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sila keempat menekankan demokrasi melalui musyawarah. Dan sila kelima mengarahkan bangsa menuju keadilan sosial. Selanjutnya, itu ada landasan ontologis Pancasila. Ontologi Pancasila berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Manusia adalah pendukung utama nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap sila mencerminkan aspek kemanusiaan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, bangsa, dan lingkungan. Next. Selanjutnya itu ada landasan epistemologis Pancasila. Pancasila adalah sebuah sistem pengetahuan yang bersifat rasional dan logis. Ini berarti bahwa konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui akal sehat dan memiliki keterkaitan yang masuk akal. Struktur pengetahuan Pancasila bersifat hierarki dan piramidal. Adapun isi arti Pancasila dijabarkan dalam 3 tingkatan makna yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada umum universal, merupakan hakikat tiap-tiap sila, yaitu makna yang mendasar dan berlaku secara umum bagi setiap sila. Yang kedua ada umum kolektif, berarti Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga itu ada khusus konkret, menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam praktik di kehidupan sehari-hari setiap warga negara, sehingga tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi tindakan nyata. Next. Selanjutnya ada landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai dasar, instrumental, dan praktis. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang bersifat universal dan mendasar seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Yang kedua itu ada nilai instrumental, merupakan turunan dari nilai dasar seperti yang
diwujudkan dalam bentuk aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan, dan yang ketiga ada nilai praktis, adalah wujud nyata dan implementasi dari kedua nilai sebelumnya yang terrefleksikan dalam tindakan nyata dan berperilaku sehari-hari setiap warga negara. Dengan demikian, aksiologi Pancasila berfokus dalam fungsi nilai Pancasila sebagai panduan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memiliki urgensi penting sebagai pedoman moral dan arah pembangunan bangsa. Ia menjadi filter terhadap dampak negatif globalisasi, menjaga identitas nasional, serta memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan negara. Next. Selanjutnya yaitu tantangan Pancasila, yaitu globalisasi dan arus budaya asing, individualisme dan liberalisme, radikalisme dan intoleransi, hoax dan krisis moral digital, politik transaksional dan korupsi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era modern. Nilai-nilai globalisasi yang individualistis seringkali bertentangan dengan gotong royong. Radikalisme dan intoleransi mengancam persatuan. Oleh karena itu, Pancasila perlu terus diinternalisasikan agar tetap relevan dalam kehidupan bangsa. Berikut ada beberapa studi kasus yang berkaitan dengan filsafat di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus korupsi PT Pertamina. Kasus korupsi di PT Pertamina mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan negara. Next. Yang kedua, contohnya yaitu pembunuhan massal Maumere tahun 1966. Peristiwa pembunuhan massal di Maumere pada tahun 1966 mencerminkan hilangnya penghormatan terhadap martabat manusia. Konflik sosial yang berujung kekerasan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan, adil dan beradab, serta persatuan bangsa. Next. Contoh yang terakhir yaitu pelanggaran HAM tahun 1965, di mana tragedi G30 SPKI tahun 1965 melahirkan pelanggaran HAM yang berat, termasuk pembunuhan massal dan penahanan sewenang-wenang. Peristiwa ini menjadi bukti lemahnya penerapan sila kemanusiaan dan keadilan sosial di Indonesia. Dari kasus tersebut terdapat solusi yaitu yang pertama solusi korupsi Pertamina. Korupsi hanya dapat dicegah melalui penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan internalisasi nilai kejujuran. Pendidikan etika Pancasila bagi para pejabat publik menjadi kunci penting untuk menjadi solusi korupsi Pertamina ini. Next. Selanjutnya ada solusi untuk konflik sosial 1966. Konflik dapat diatasi dengan pendekatan musyawarah dan rekonsiliasi nasional. Penerapan nilai persatuan dan kemanusiaan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah. Next. Dan untuk studi kasus yang ketiga, solusi pelanggaran HAM 1965. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia masa lalu dapat diselesaikan dengan mengutamakan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban. Prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan harus ditegakkan secara konsisten.
Baik, dari penyampaian materi dapat diambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Pancasila merupakan sistem filsafat yang utuh dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebagai dasar negara, ia menjadi pedoman moral, politik, dan sosial bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah kunci untuk menjaga identitas nasional dan menghadapi tantangan global. Saran yang pertama, generasi muda perlu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Kedua, pendidikan Pancasila harus dikembangkan secara konstekstual. Ketiga, Pancasila perlu dijadikan dasar utama dalam kebijakan publik dan pembangunan. Next. Terima kasih kepada kelompok 5A atas materi yang telah disampaikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Febra Anjar Kusuma MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasi tugas ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.